Itu terserah siapa? Ya terserah Allah salah satunya. Padahal dia keinginan nafsunya pingin di pekerjaan A, tapi malah dapatnya di pekerjaan B. Nah inilah yang... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Amin. Yang sedang sakit juga insya Allah mudah-mudahan lewat tayangan Siraman Kolbu ini bisa belajar untuk memperbaiki akhlaknya hingga nantinya insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakitnya ya, amin. Kemudian punya masalah juga dimudahkan permasalahannya baik dunia maupun akhirat. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah pemirsa, tema kita pagi hari ini bagus ya, yaitu mengubah takdir dengan doa. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah bisa seseorang itu mengubah takdir yang akan Allah berikan lewat doa-doanya? Seperti apa tausiahnya? Silakan Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal wabarakatuh. alamin. Alhamdulillah tema kita manis ya, mengubah takdir dengan doa. Cuma salah satunya adalah mengubah takdir dengan perilaku, itu juga harus difahami bahwa yang harus kita ketahui adalah takdir itu setiap saat itu akan berganti. Akan berganti. Seorang itu melakukan suatu hal atau tidak, Allah itu akan memberikan takdir demi takdir untuk orang tersebut. Kecuali orang-orang yang malas. Orang malas pun dia akan diberi takdir terus-menerus sebenarnya untuk menjadi penguji. Tapi yang harus kita ketahui adalah innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya, kecuali kaum tersebut berubahnya, melakukan aktivitas. Di sini harus kita ketahui bahwasanya memang kita tidak bisa merubah takdir dari yang sudah terjadi kemudian berubah, itu enggak. Tetap itu akan terjadi menjadi takdir kita. Kemudian kalau sudah kita itu tahu kekurangan kita, nah ini kuncinya nih, ada kekurangan kita, kemudian ada kesalahan-kesalahan kita. Boleh itu kita coba dengan merubah, kita mencoba kalau istilahnya dalam perusahaan itu dirubah tata cara, manajemennya dan sebagainya dirubah. Tapi kalau dalam keadaan sehari-hari yang dirubah apa? Bisa aja yang dirubah yang dulunya imannya kurang bagus, dirubah, kemudian ketauhidannya, kemudian ketakwaannya pada Allah Ta'ala, kemudian masalah yang lain banyak sekali ya. Nah pada saat kita itu mau merubah takdir, istilahnya mau berubah takdir, itu nggak cuma hanya dengan doa tapi dengan perilaku ya. Takdir seseorang itu akan berjalan terus-menerus tergantung iman seseorang bagi orang muslim ya, maksud saya ya. Tergantung iman seseorang ya. Kemudian orang itu pun kalaupun dia itu imannya bagus, ketakwaan pada Allah Ta'ala bagus, tetap ada takdir, di mana takdir ini namanya ujian. Ujian inilah yang harus kita ketahui. Kemudian dia bisa menyelesaikan ujian enggak dengan dengan syariat-syariat yang dipunyai. Kalau memang dia bisa menyelesaikan dengan syariat yang dipunyai, nah dia lolos. Tiap takdir itu dia lolos, takdir ujian ya. Kemudian yang kadang-kadang kita tidak begitu suka itu adalah takdir yang berhubungan dengan masalah harta. Sudah dicoba, sudah didoain, sudah diikhtiarkan. Itu yang namanya keinginan kita belum terlaksana. Nah itu juga takdir pada saat itu belum terlaksana. Nah ini bisa nggak dirubah dengan doa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Bisa aja suatu ketika mamanya kita melakukan pekerjaan itu dengan gigih, nggak taunya gagal terus. Nah itu nggak bisa. Walaupun dia itu sholat kuat ini nggak bisa di titik itu. Tetapi pada saat di titik klimaksnya dia itu malah biasa. Allah malah menunjukkan tempat dia bisa mendapatkan rizkinya yang cukup lumayan bagus. Nah itu bisa. Itu terserah siapa? Ya terserah Allah salah satunya. Padahal dia keinginan nafsunya pingin di pekerjaan A, tapi malah dapatnya di pekerjaan B. Nah inilah yang tadi kita harus pahami bahwasanya seseorang itu boleh mengerjakan sesuatu, tapi kalau bisa jangan pakai nafsu. Kalau nanti itu pakai nafsu, nanti nggak dapet, itu bisa
ininya nggak kontrol. Tetapi serahkan sama Allah, tawakal sama Allah Ta'ala, ikhtiar, kemudian ikhtiar, doa, ibadah, imannya dikuatin, serahkan sama Allah, tawakal. Nah nanti Allah mau merubah gimana, kita tinggal lihat aja. Kalau gagal pertama, gagal kedua, senyum aja. Gagal ketiga, senyum aja. Gagal keempat, senyum aja terus. Sampai nanti kalau memang kita yakin iman kita itu cukup lumayan di hadapan Allah, Allah pasti akan memberikan takdir yang sesuai dengan apa yang dicocokkan kepada kita dari Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah, ayo kita mencoba berusaha menjadi seseorang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala. Jangan cuma soleh di hadapan orang. Soleh di hadapan Allah Ta'ala itu lebih sulit daripada soleh di hadapan orang. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan takdir kita itu baik di hadapan Allah dan kita bisa menyelesaikan dengan agama kita dengan sungguh-sungguh taat kita pada Allah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin ya Wallahu Allah. a'lam. Wallahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz Danu. Terima kasih atas tausiahnya. Selanjutnya pemirsa akan berikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, mengubah takdir dengan doa. Ya, kita persilakan kepada Ustazah Ina. Silakan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Danu, kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Juga tidak lupa Mas Bobby. Ya. How are you today, brother? Pangestu ya. Alhamdulillah fine insyaallah. Dan juga kepada seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, baik di alam nyata maupun di alam mimpi. Waduh. Yang masih di alam mimpi, bangunlah. Wah, gitu. itu dia tuh. Ini kayaknya Ustadz Danu. Juga tidak lupa kepada seluruh para kameramen yang insya Allah tampaknya makin keren aja ini. Wih, ya. And all my loving sister and brothers. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan lahir. Amin. Amin. Diberikan kesehatan batin. Amin. Amin. Sehat jiwa, sehat raga. Amin. Dan yang gak kalah penting, kita diberikan kesehatan dompetnya ya Mas Bobby ya. Amin, insya Mas Allah. Bobby dompetnya kandel? Ya, Tahu tergantung tanggal. Insya Allah semuanya sehat dompetnya, Amin. sehat ATM-nya, sehat perekonomiannya. Amin, amin, Amin. Allahumma Amin. amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini tema kita sangat luar biasa, yaitu mengenai mengubah takdir dengan doa. Takdir yang mana yang mau kita ubah? Ya, kalau Mas Bobby sudah bawaan dari lahir itu ganteng. Amin ya Allah. Kalau saya bawaan dari lahir itu cantik. Alhamdulillah. Itu takdir kita, Mas. takdir, benar. Bagus, Nah, bagus. Sebagian ulama membagi takdir menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom ini adalah takdir yang sudah tidak bisa diubah lagi. Maksudnya gimana? Seperti kita lahir jadi laki-laki ganteng atau jadi perempuan yang cantik. Jelas lah, masa laki-laki cantik. Mas Bobby mungkin pingin pindah takdir ya, mengubah takdir dengan doa pingin jadi cantik. Bisakah? Enggak. Oh, enggak ya. Karena ini adalah takdir mubrom. Jadi sudah tidak bisa dirubah. Kita pun lahir dari orang tua yang tidak bisa kita pilih. Ini sudah menjadi takdir kita sejak dari lahir. Dan ada takdir mubrom yang lain yang kita tidak bisa mengubahnya. Dan yang kedua adalah takdir mu'allaq.
di mana takdir ini bergantung kepada ikhtiar kita, usaha kita, doa kita. Sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Ustadz Danu, bagaimana kita mengubah takdir dengan perilaku. Nah, salah satunya yaitu dengan doa. Bagaimana dengan doa? Doa itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, doa bil qalbi, kemudian bil qauli, dan kemudian bil fi'li. Yang pertama yaitu bil qalbi. Sebagaimana tadi Ustadz Danu bilang, bahwasanya kita harus meningkatkan iman dan Islam kita supaya takdir kita berubah menjadi lebih baik. Seperti itu. Maka hati kita, mari kita tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar takdir kita menjadi semakin baik, semakin baik. Enggak salah terus takdirnya. Amin. Iya kan? Iya. Kadang kita merasa hati kita enggak mau nerima, salah mulu takdirnya. Ini kenapa begini? Kadang ada ya istri merasa suaminya selalu salah di mata seorang istri. Ya udah pindah aja ke hidung ya. Gak usah di mata, biar nggak salah. Iya. Boleh, Jadi boleh. seperti itulah hati yang harus pertama kali kita perbaiki, yaitu doa dengan hati kita. Amin. Bil qalbi. Insya Allah. Iman kita perbaiki dengan betul-betul menerima dulu seluruh ketentuan yang diberikan oleh Allah terhadap kita Insya semua. Allah, amin. Kemudian yang kedua yaitu doa bil lisan atau bil qaul. Nah, ketika kita berdoa dengan lisan, kita mengucapkan hal-hal yang positif, yang baik-baik. Meskipun takdirnya kelihatan jelek, tapi kita bilangnya cantik, ya tetap akan cantik. Yang ketiga yaitu bil fi'li, dengan perbuatan yang selalu baik-baik dengan akhlakul karimah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ustazah Ina, silahkan. Amin. Masya Allah. Ustazah Ina Rotul. Monggo. Terima kasih tausiahnya ya Ustazah ya. Syukran. Ustaz juga terima kasih. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa senantiasa berdoa kepada Allah, meminta agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah takdir yang terjadi kepada diri kita bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dengan keimanan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Ustaz dan juga Bu Ustazah. Selanjutnya kita akan masuk ke narasumber dan juga nanti akan ada pertanyaan. Seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati.